Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angusiti Masita dengan NIM channel B023001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau meresum hasil dari materi pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 15. Jadi di materi ke-9 ini kita akan mempelajari tentang apa itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, penentuan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pembisnis dari kerugian. Mengapa sih kita perlu mempelajari studi kelayakan bisnis? Manfaat dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menilai peluang suatu proyek bisnis layak dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak melakukan studi kelayakan bisnis? Kemungkinan adanya kegagalan sangat besar karena tidak diketahui return on investment dari usaha tersebut. Artinya, tanpa studi kelayakan bisnis, bisa saja ternyata usaha yang kita jalankan tidak layak. Selanjutnya, untuk materi pertemuan ke-10 yaitu di dalam materi pertemuan ke-10, kita akan mempelajari tentang aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Untuk aspek ekonomi, kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi terhadap perkembangan perusahaan. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Selanjutnya, dalam aspek sosial, dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu aspek politik. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya perlu dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan sangat mengganggu sehingga kajiannya menjadi layak. Untuk materi pertemuan selanjutnya, di sini aku akan membahas aspek analisis risiko di dalam studi kelayakan bisnis. Menurut Sulianto pada tahun 2010, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu busy yang artinya sibuk, sedangkan business artinya kesibukan. Bisnis dalam arti luas sering didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan barang maupun jasa, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak bertujuan mencari keuntungan. Ada 4 macam bisnis yaitu ekstraktif, agraris, industri, dan jasa. Selanjutnya yaitu konsep analisis risiko. Yang pertama yaitu bahaya atau hazard, yaitu sesuatu yang berpotensi membahayakan atau merugikan. Yang kedua yaitu resiko, peluang atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan dan luasnya dampak yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari peristiwa tersebut. Untuk tujuan analisis risiko sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, menilai risiko dan dampak yang terjadi. Yang kedua, membantu mengevaluasi dan menentukan prioritas pengendalian penyakit. Dan yang ketiga, membandingkan strategi yang telah dilakukan dengan standar pengendalian penyakit. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-13, di sini aku akan membahas aspek analisis mengenai dampak lingkungan di dalam studi kelayakan bisnis. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah rencana kegiatan dan aktivitas yang berasal dari proyek yang memiliki tujuan, yaitu memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai pertimbangan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut. Untuk menjaga kemungkinan dan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu, AMDAL sangat diperlukan karena harus ada studi kelayakan di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Untuk menjaga lingkungan dari sebuah operasi proyek pada kegiatan industri atau kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan di suatu lingkungan. Untuk pertemuan terakhir yaitu membuat business plan atau perencanaan bisnis. Business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Business plan merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing
bersaing usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Bisnis plan adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dan potensial. Jadi, bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan suatu unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, dan sumber daya manusia. Tahap-tahap penyusunan bisnis plan yang pertama yaitu tahap ide usaha, yang kedua lalu tahap perumusan konsep usaha, yang ketiga tahap studi kelayakan usaha atau feasibility study, yang ketiga yaitu tahap studi kelayakan usaha atau feasibility study, dan yang keempat tahap penyusunan rencana bisnis. Itu saja penjelasan materi atau resume dari pertemuan 9 sampai ke 15. Terima kasih.